Baik, sekarang saya akan lanjutkan untuk proses pengolahan KTA. Ya. Jadi pertama-tama adalah untuk KTA itu berarti apa? Anggota. Nah, jadi untuk calon anggota, kalau kita memilih calon anggota, baik itu yang belum ikut DM atau sudah ikut DM, misalnya kita begini atau begitu, itu tidak ada di sini di bawahnya tidak ada pilihan untuk memilih pemrosesan KTA. Ya, jadi harus memilihnya anggota, karena hanya anggota yang boleh mengajukan KTA. Kalau saya sudah pilih anggota, kemudian saya klik tampilkan. Nah, ini ada 3 orang ya. Di bawah itu akan muncul pilihan. Nah, ini untuk KTA diisi gitu. Ya, kemudian diulangi, diklik lagi. Akan muncul pilihan. Nah, ini pilihan kolom untuk KTA ini bisa dipilih. Nah, begitu. Untuk diproses. Pertanyaannya adalah tadi disebutkan bahwa yang sudah berstatus anggota itu ada 3 orang, FC Budi Harjo, Miftahuddin, dan Ustadz Yusuf ya. Tapi kenapa di sini Ustadz Yusuf tidak muncul saat dipilih yang tadi, yang dipilih ini untuk KTA? Itu karena yang ditampilkan di sini adalah orang-orang yang mengajukan surat permohonan KTA. Ya, yang di sini tampilkan adalah orang-orang yang sudah mengajukan surat permohonan KTA. Gitu. Jadi sudah difilter. Nah, begitu sudah diisi ya, untuk sudah dicentang, kemudian klik simpan untuk proses KTA. Tapi sebelumnya ini harus diisi. Ini untuk KTA per TMT kapan ya? TMT tanggal berapa masa berlakunya ya? Katakan mulai tanggal 1 November ya. November saya klik ya. Nah, ini sudah selesai, sudah disimpan. Nah, berikutnya itu adalah kembali ke sini. Nah, baru kita lakukan proses pengolahan. Tombol yang pink ini ya. Saya klik. Nah, di sini sudah muncul ya. TMT awal ini karena cuma baru satu ya, jadi cuma satu. Kemudian kita harus isi TMT akhirnya, katakan ini berlaku 1 bulan ya, sebagai contoh saja sih. Jadi berlaku sampai tanggal 30 November. Kemudian klik tampilkan gitu. Klik tampilkan. Nah, ini ada petunjuknya panjang ya. Nah, ini 2 orang ya. Jadi ini sudah langsung otomatis diurutkan, ada nomor urutnya 1 sampai 2. Kemudian NTA, nomor tanda anggotanya sudah dibikin juga draft ya, sesuai dengan urutannya 1 dan 2 gitu. Di sini ada kolom final, reset dan hapus ya. Jadi reset seperti apa, hapus seperti apa, silakan dibaca di sini ya petunjuknya gitu. Baik, sekarang di sini kenapa di sini mulai dari 1 ya? Kenapa dimulai dari 1? Karena di sini defaultnya memang ditentukan dari 1 yang ini. Jadi kalau sekiranya misalnya ini saya akan membuat KTA yang berikut ini untuk pilihan TMT awal tanggal 1 ini adalah dimulai pada urutan ke-20. Saya klik tampilkan. Maka orang-orang yang akan diproses KTA-nya akan dimulai dari urut 20. Nah, ini 20, 21. Nah, ini sudah di generate ya, NTA-nya, PJSH dan seterusnya. Untuk Kang Miftah 20, untuk saya 21. Namun sekiranya misalnya dibutuhkan nih, katakan untuk FC ini dimulai diberikan nomor KTA adalah dimulai 33. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa langsung diproses dengan cara mengklik simulasi ini ya, tombol kuning. Klik simulasi, maka akan muncul di sini di generate NTA-nya 33 gitu. Seperti itu. Nah, sekiranya ini sudah tidak ada perubahan, sudah benar ya, maka diproses, diklik final ya, diklik final ini ya, tombol final ini. Kemudian klik simpan ya. Klik simpan. Nah, ini NTA final sudah dibuat ya. Proses ini dianggap selesai ya. Proses ini dianggap selesai ya. Itu dianggap selesai, maka bisa kembali ke menu utama untuk
berlanjut ke proses pengesahan KTA. Saya klik ya, pengesahan KTA. Nah ini sama ya, jadi pilih TMT awal, kemudian klik tampilkan. Nah ini ya. Kemudian bisa langsung di approve ya, jika memang sudah dianggap selesai dan siap cetak. Nah di sini ada tombol yang berlogo Excel dan PDF. Jadi untuk PDF ini akan ditampilkan daftar pengaju NTA, pengaju KTA ya. Kita lihat di sini. Nah ini PDF-nya, tapi belum di approve ya, belum di approve. Karena tadi belum diklik ya. Nah seperti itu. Oh ya, di sini dianggap untuk fotonya yang foto FC ini tidak layak sebagai foto KTA ya. Jadi perlu diperbaiki ya. Nah ini akan saya tunjukkan bagaimana caranya memberitahu atau memberi pesan kepada anggota yang perlu ada perubahan, baik itu foto atau kelengkapan data atau alamat dan sebagainya. Caranya adalah kembali ke menu sebelumnya ya, yaitu menu pengolahan KTA yang ini. Pilih akhir TMT-nya, klik tampilkan. Nah ini yang terfinal, kemudian klik nama ya. Ini berupa link ya, klik nama di sini. Nah ini data anggota yang akan diberi pesan. Nah ini yang warna kuning ini adalah pesan kepada FC Budi Harjo. Ditulis di sini. Katakan pohon foto diganti dengan pas foto dengan latar belakang merah ya. Nah seperti itu. Nah ini pesannya ya, pesan dari admin ya atau pengurus, kemudian simpan. Nah ini ada catatannya ya, pesan yang bisa diberikan ya. Jadi atribut item atau atribut data yang dilengkapi misalnya berwarna merah ya, kemudian kelengkapan foto dan KTP dan seterusnya ya. Baik, saya simpan ya. Nah ini pesan sudah dicatat ya, yang akan tampil di akunnya dari FC Budi Harjo. Kita lihat misalnya katakan yang bersangkutan dia bisa memilih yang tadi. Nah ini pelacakan lacak status. Saya akan tunjukkan implikasi dari pesan yang tadi ditulis yang disampaikan oleh pengurus ya, karena ada kekurangan syarat dari proses KTA yaitu foto yang tidak layak ya. Nah begitu akun yang tadi ya, jadi dalam ini FC Budi Harjo dia login, kemudian dia bisa mengecek, memeriksa di tombol, melalui tombol ini ya, lacak ya. Ada pesan dari admin itu. Nah ini mohon foto diganti dengan pas foto dengan latar belakang merah. Nah ini sedang diproses, kemudian belum final ya, jadi proses final menunggu ini perbaiki dulu. Seperti itu ya, jadi anggota bisa melacak status prosesnya sudah selesai belum dan seterusnya. Nah kita kembali ke menu yang tadi ya. Nah yang ini untuk pengolahan KTA ya. Jadi sekiranya ini diisi dulu TMT akhir. Sekiranya FC Budi Harjo ini sudah selesai, maka bisa diklik final. Nah di sini ada tanda alert yang merah ya. Ini menandakan bahwa ini ada pesan ya. Jadi ini di sini ada keterangannya ya. Jika nama diikuti tanda alert, berarti ada pesan dari admin. Ini menunjukkan katanya belum bisa diproses gitu. Nah itu. Jadi kalau sekiranya sudah selesai, ini bisa dihapus ya. Ini bisa dihapus nih ya. Bisa dihapus ya supaya alertnya hilang ya. Ya, saya simpan.
Ini kalau di refresh ya, udah hilang ya tanda alertnya. Nah ini bisa diklik final gitu. Seperti itu ya, simpan. Nah selesai, kemudian kita kembali ke pengesahan KTA ya. Ditampilkan. Nah ini ya. Kemudian kalau jika sudah selesai bisa di approve ya. Yang melakukan approve ini adalah ketua DPW. Nah jika sudah di approve, disimpan. Nah, sudah simpan. Nah sudah siap cetak ya. Jadi kalau kita klik cetak ini sudah PDF-nya sudah dalam bentuk format yang siap cetak ya. Nah ini. Seperti itu ya. Ini halaman 1, ini halaman 2, seperti itu. Nah ini juga, ini karena fotonya tadi belum diganti ya, seperti itu. Baik, itu kira-kira prosesnya. Kemudian sebagai tambahan di sini ada alternatif ya. Jadi itu bisa diklik yang pengurus, artinya yang ditampilkan hanya para anggota yang termasuk pengurus. Kemudian yang ini hanya menampilkan anggota yang sudah di-approve. Jadi yang belum di-approve itu tidak akan ditampilkan. Kemudian ini juga sama ya untuk pengelolaan KTA. Di sini ada pengurus ya. Jadi kalau misalnya yang akan diurus adalah mau diprioritaskan untuk yang pengurus, ini diisi. Kemudian untuk penampilkan yang sudah final seperti itu. Itu kira-kira opsinya ya. Demikian penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.